Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalian penasaran gak sih dalam video kali ini kita akan membahas apa? Nah, makanya jangan kemana-mana, saksikan videonya. Pandemi COVID-19 terdeteksi di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret 2020. Sejak saat ini sampai dengan saat ini pada tahun 2021, pandemi telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen, dan dampak negatif di sektor-sektor umum seperti perjalanan pariwisata. Lalu, bagaimana dengan pariwisata? Dampak wabah COVID-19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Perusahaan kecil dan menengah diperkirakan akan sangat terpengaruh. Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Pekerja pariwisata mengalami penurunan kualitas hidup dikarenakan pandemi COVID-19 yang membuat mereka kehilangan pekerjaan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kualitas hidup? Kualitas hidup merupakan persepsi individu tentang posisi mereka dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai, di mana mereka hidup dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan masalah mereka yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik, sosial, dan psikologis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, dan pekerjaan. Berikut pengukuran kualitas hidup, alat ukur generik dan alat ukur spesifik. Adapun aspek-aspek kualitas hidup diantaranya kesehatan fisik dan kesehatan psikologis. Berikut dimensi-dimensi kualitas hidup diantaranya dimensi kesehatan fisik, hubungan sosial, psikologis, dan lingkungan. Metode pengambilan data responden yang dipilih yaitu wawancara, di mana wawancara mempunyai kelebihan merupakan metode terbaik yang dapat diterapkan untuk semua umur. Yang penting untuk penelitian sosial, pengambilan data dengan wawancara mengurangi kekeliruan dalam menjawab soal yang terdapat dalam kuesioner. Pembahasan. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup yaitu menggunakan SF36, di mana dalam hal ini dilakukan uji validitas ketepatan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Berdasarkan tabel pada domain fungsi fisik dari 10 item pertanyaan yang terdapat pada soal nomor 3-12, di mana seluruh item pertanyaan dikatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel dengan R hitung terkecil sebesar 0,754. Pada domain keterbatasan fisik dari 4 item pertanyaan yang terdapat pada soal nomor 13-16, di mana satu item pertanyaan tidak valid, di mana R hitung lebih kecil R tabel. R hitung yang diperoleh kurang dari 0,6021. Pada domain nyeri tubuh dari 2 item pertanyaan yang terdapat pada soal nomor 21-22, di mana satu item pertanyaan tidak valid, di mana R hitung lebih kecil R tabel. R hitung yang diperoleh kurang dari 0,6021. Pada domain kesehatan secara umum, dari 6 item pertanyaan yang terdapat pada soal nomor 1-2 dan 33-36, di mana 4 item pertanyaan tidak valid, di mana R hitung lebih kecil R tabel, R hitung yang diperoleh kurang dari 0,6021. Pada domain vitalitas dari 4 item pertanyaan yang terdapat pada soal nomor 23, 27, 29, dan 31, di mana seluruh item pertanyaan dikatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel dengan R hitung terkecil sebesar 0,654.
pada domain keterbatasan emosional dari 3 item pertanyaan yang terdapat pada soal nomor 17-19, di mana seluruh item pertanyaan tidak valid, di mana R hitung lebih kecil dari R tabel, R hitung yang diperoleh kurang dari 0,6021. Pada domain kesehatan mental, dari 5 item pertanyaan yang terdapat pada soal nomor 24-26 dan 28-30, di mana seluruh item pertanyaan dikatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel dengan R hitung terkecil sebesar 0,738. Uji reliabilitas. Jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,70, maka domain yang terdapat di dalam kuesioner SF36 dinyatakan reliable. Hasil scoring dan pengolahan data kuesioner SF36 yang didapatkan pada 11 responden kerja pariwisata yang terdampak COVID-19. Berdasarkan hasil skor yang diperoleh di mana setiap domain diberikan skor antara 0 sampai 100. Semakin tinggi skor, maka semakin tinggi kualitas hidup pada setiap domain. Kualitas hidup seseorang terbagi menjadi 2 domain, yaitu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Domain kesehatan fisik terdiri dari item fungsi fisik, keterbatasan fisik, nyeri tubuh, dan kesehatan secara umum. Sedangkan domain kesehatan mental terdiri dari item vitalitas, fungsi sosial, keterbatasan emosional, dan kesehatan mental. Domain kesehatan fisik yang pertama yaitu fungsi fisik dengan nilai rata-rata 74,1 dan nilai simpangan baku 34,1. Selanjutnya domain keterbatasan fisik dengan nilai rata-rata 68,2 dan nilai simpangan baku 27,60. Pada kedua domain ini menandakan bahwa kualitas hidup responden dalam 4 minggu terakhir dikatakan baik, dikarenakan kesehatannya tidak membatasi dan tidak mengalami masalah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Domain selanjutnya yaitu nyeri tubuh dengan nilai rata-rata 20,9 dan nilai simpangan baku 12,2. Pada domain ini menandakan bahwa kualitas hidup responden buruk dikarenakan nilai rata-ratanya kurang dari nilai normatif yaitu kurang dari 50. Hal ini menunjukkan bahwa responden mengalami masalah nyeri yang dapat mengganggu pekerjaan sehari-harinya. Selanjutnya, domain kesehatan secara umum dengan nilai rata-rata 75,9 dan nilai simpangan baku 11,6. Pada domain ini menandakan bahwa kualitas hidup responden baik dan tidak ada masalah pada kesehatannya. Domain kesehatan mental yang pertama vitalitas dengan nilai rata-rata 79,5 dan nilai simpangan baku 17,5. Pada domain ini menandakan bahwa kualitas hidup responden baik dan tidak ada masalah pada perasaannya. Selanjutnya yaitu fungsi sosial dengan nilai rata-rata 42,0 dan nilai simpangan baku 8,4. Pada domain ini menandakan bahwa kualitas hidup responden cukup buruk dikarenakan nilai rata-ratanya kurang dari normatif yaitu kurang dari 50. Hal ini menunjukkan bahwa responden mengalami masalah emosional yang dirasakan sehingga dapat mengganggu aktivitas sosialnya. Selanjutnya domain keterbatasan emosional dengan nilai rata-rata 60,6 dan nilai simpangan baku 20,1. Pada domain ini menandakan bahwa kualitas hidup responden baik dan tidak ada masalah akibat dari masalah emosi. Terakhir yaitu domain kesehatan mental dengan nilai rata-rata 80,4 dan nilai simpangan baku 17,5. Pada domain ini menandakan bahwa kualitas hidup responden baik dan tidak ada masalah pada kesehatan mental responden. Berdasarkan perhitungan skor, kualitas hidup responden yang bekerja di pariwisata pernah terdampak COVID-19 bermasalah pada domain kesehatan fisik dengan item yang bermasalah yaitu nyeri tubuh yang mempunyai nilai rata-rata paling kecil yaitu 20,9. Yang menandakan bahwa kualitas hidup pasien buruk diikuti dengan domain kesehatan mental dengan item fungsi sosial dengan nilai rata-rata 42,0 yang menandakan bahwa responden mengalami masalah emosional yang dirasakan sehingga dapat mengganggu aktivitas sosialnya. Kedua item ini yang terdapat dalam domain ini dikatakan buruk karena memiliki nilai rata-rata di bawah skor rata-rata normatif yaitu 50. Sekian video kualitas hidup kepada pekerja di bidang pariwisata yang terdampak COVID-19. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja.